nanti yang endorse Kaisar. Kaisar. Sini Pak, saya pegangin, Bapak nggak usah pegang kamera. Udah belum? Udah. Oh, ini udah. Udah tuh ya. Ya udah. Ya siap, dah. Tenang aja. Oke, rekan-rekan sekalian nih, saya lagi diliput, kita semua masih saling meliput ya. Ada Detektif TV nih, Bang Rudian, Om Gaijin. Wah, ini. HP rusak ganti baru lah. Wah, HP-nya kemarin nyebur. Nyebur kolam. Nyebur kolom. Kolam belakang itu, masya Allah ya, namanya kadang nasib ya. Enggak. Udah waktunya ganti lah. Berapa sih harganya HP nggak ngurangi pundi-pundi kekayaan Profesor Lele? Amin. Mudah-mudahan ini jadi doa nih yang terkabul. Satu ikan aja berapa sih, Pak? Tadi kan ada kan? Satu ikan berapa satu ikan? 500.000 kan? Tuh, satu ikan 500. HP harganya berapa? 2 juta. Ya ilah cuma 4 biji ekor. Jatuh Pak HP-nya, Pak. Bang Rama, yang live kebanyakan makan kecebong. Segala Eropa dibawa-bawa ke Swiss katanya. Anggota nanya, Profesor Lele, itu kolam dikuras apa kagak? Kalau kolam koi nggak saya kuras full, paling ganti air aja. Berapa persen gitu. Misalnya ini ketinggian misalnya 150. Saya lihat kondisi nih, kalau airnya udah keruh, misalnya saya ganti 50%, masuk air lagi, terus juga sirkulasi. Ini kita ini lagi ngisi nih. Sampai karena udah berapa hari nggak ngisi, susut ya. Ini kan kolam terpal. Lanjut. Prof, kolamnya bau apa enggak? Tak cium dulu ya. Iya. Bau nggak ya? Iya. Enggak ya? Enggak bau. Ini bukan ada aroma-aroma gitu, apa sih? Nyium nggak bau-bau? Ini kayak bau durian ya? Kayaknya ya. Durian ini baunya, Pak. Coba Bapak iniin bau durian nggak coba? Ya kan, petai ya baunya ya? Petai apa jengkol nih? Bau ikan asin nggak ya ini? Ada yang belum mandi ini. Bau-bau kemiskinan. Bau pakan paling ini. Oh, bau pakan. Enggak bau, Bang, enggak bau. Oh, ini saya nih. Ini yang live ini banyakan ngebanyolnya ini. Tani kita YouTube, Bang, tebar ukuran 78 sampai panen sekilo isi 7 berapa hari ya? Tet. Om Gaijin yang jawab. Nih, Tebar 78 sampai panen berapa lama? tebar 78 sampai panen. Kalau normal 2 bulan setengah bisa panen, 3 bulan. Paling lambat 3 bulan setengah kalau ada masalah. Kalau tidak ada masalah, 2 bulan setengah bisa panen. intinya semua itu lancar kalau di musim panas. Lancar, pokoknya nggak tersendat penyakit atau ikan jantung lah. Gitu. Nanti 2 bulan setengah itu insya Allah bisa panen. Ya, tuh, Bang Tani. Terus itu apa? Stepnya, cara kasih makannya tuh gini. Set gini kan. Grafiknya, bukan grafiknya bukan begini terus gini. Terus naik lagi, turun lagi, naik turun enggak. Jadi grafiknya naik itu nanti 2 bulan setengah bisa panen. Mantap. Cep Ridwan, hahaha, untung 100.000. Siap Bang, pengalaman Bang. Ya iyalah. Oh bangkrut aja udah berkali-kali kok. Oh, sedih kalau ceritain mah. Nah, jadi ya itulah. Tidak seindah YouTube ya, Betul. Prof. Ternak lele nggak seindah YouTube ya? Ya nggak sih nah YouTube. Ternak lele itu nggak seindah YouTube guys. Ya ada indahnya sih, ada indahnya juga. Jadi nggak semuanya itu buruk. Ada indahnya, ya ada buruknya. Yang buruk-buruk nggak usah dikasih tahu. Yang indahnya aja. Indahnya aja. Kalau dikasih tahu nanti orang-orang pada Bubar bubar. katanya. Nanti jadi mahal dong lele kalau pada ini. Bang Hiura Food, Kabupaten Cilacap, Kecamatan Karangpucung, Desa Ciporos, hadir Bang Rudi. Hadir Bang Hiura. Assalamualaikum Bang Rudi, mau nanya nih, Bang Ulek. Nih, harga indukan lele siap kawin berapa? Kalau di saya lumayan Bang. Indukan sertifikat ETV itu 2 perempuan 1 jantan itu 500.000. Sepaket tuh namanya, sepaketnya segitu. Itu mutiara apa? Sangkuriang. Sama ada bonus buku sih, bonus buku panduan. Ya lengkap lah buku gitu-gitulah. Gitu-gitu Bang. Udah gerakannya nggak ada. Iya, dikasih makan nggak ada yang mau. Bang Nono, Cikarang hadir Bang Rudi. Ailen, Amorita, kasih makan roti bisa nggak Om? Apa nih? Koi. Pak Profesor, Iya. ini koi dikasih makan roti bisa kagak? Ya jangan lah. Kenapa Pak? Barang mahal masa dikasihnya yang ini, yang pelet yang berkualitas dong. Pak, roti mahal Pak. Roti gitu. Sari roti, iya. Itu roti api apa roti? Pokoknya yang ya kita makan singkong sama makan roti lebih cepat mana? Lebih mahal mana? Ya roti lah. Yang makan roti orang kaya orang miskin Pak?
Tapi kadang-kadang identik kalau yang untuk perikanan kasih roti ternyata roti akhir gitu loh. Nyari yang murah ini. Tapi boleh nggak ikan koi dikasih makan roti? Kalau koi sih, Kan kalau koi saya sih dikasih enggak. makan roti. Pelet murni. Oh, pelet murni. Iya. Jadi nggak ada alternatifnya? Nggak pakai model kayak gitu. Nggak pakai, oke. Ini Tuh. peletnya Ini pelet 781 nih. Ini satu ya. ini di bibis ya. Bisa kalau saya biasa enggak langsung aja. Bang Ipang. Untung 100.000 mendingan jual pelet aja, Bang. Diketawain. Saya bikin pelet ini, bikin untuk komunitas nih, saling nanti untungnya nambah. Ya gitulah realita tani lele. Sekalian Bang Rama nih, sekalian nego-nego pelet kaisar, Bang, mumpung ada bosnya di depan mata. Nah, langsung tuh. Aduh, sebenarnya saya juga pelet itu sebenarnya juga ada pengurusnya sendiri, bukan saya. Saya cuma menang cuap-cuap doang sebenarnya. Kantongnya nggak kuber, modalnya ratusan juta. Modalnya besar mah kalau pelet. Kalau bikin pelet yang mesin harga 8 juta, mesin harga 20 juta, ujung-ujungnya jadi bangke mesinnya. Nggak bisa digenjot produksi. Kalau buat pakai sendiri mesin harga segitu bisa. Yang mesin Harga berapa itu? mesin yang harga 8 juta, 20 juta itu kalau buat pakai sendiri bisa, Pak. Iya, bisa. Tapi kalau buat produksi, ya lah jauh lah. Namanya Bang Rudi, kita kalau kalian ngikutin ini Profesor Lele ini, Ini saya Profesor Lele tapi enggak. Nggak lele aja lah, macam-macam. ini saya jadi kameramen 2 HP nih. Bang Angkota, izin nanya Profesor. Kolom terpalku cuma 50 kali 50. Kok bau? Apa penyebabnya, Prof? 50 kolam 50 kali. Setengah meter. Oh, bau. Heeh, ini 50 meter apa 50? Pakannya itu banyak nggak kemakan, terus kotor-kotornya, terus pergantian airnya kurang. Emang kalau full sentrat cepet bau kalau kita nggak rajin nguras. Itu lele ya Bang ya? Nggak tahu ini, nggak ada ininya, nggak ada. Sirkulasinya kurang. Iya, nanya ke Profesor Lele sih. Ya itu bau karena bisa jadi dari sisa kotoran pakannya biasanya pakan full pakan itu kan. Iya. Terus pergantian air, sirkulasinya kurang dan sebagainya, penumpukan dari kotoran-kotoran yang nggak termakan itu nanti yang akan bikin bau. Cepet bau. Oke. Bang Burhan, Sukabumi hadir, Bang. Bang Didik, pesennya ditarik. Wah, nih pesennya bandel nih, ditarik nih. Bang Hyura, saya pakai bekicot gagal, Bang. Panen. Kenapa ya? Katanya protein tinggi. Bang apa? Om Gejin jawab, orang ternak pakai bekicot, ternak lele, gagal. Katanya proteinnya tinggi, itu kenapa gagal? Gagalnya di pas waktu penimbangan akhir apa gagal gimana tuh? Wah, nih nanti mungkin kita tungguin jawaban susulan, pertanyaan Gagal susulan Bang apa? Hyura. Pas waktu panen rendemennya nggak jadi apa? Atau lelenya banyak yang mati? Ya, belum ada. Belum ada ya. M Sahrul, ramuan buat bibis pakannya apa? Om Gejin jawab. Ramuan buat bibis makan? Ya, Nggak pernah pakai ramuan. Yang penting sirkulasi air aja. oh ilmunya itu. Profesor, buat juga. bibis pakan. Banyak kan sih saya main juga di sirkulasi air lah terutama. Jarang di bibis lama. Karena gini intinya, apapun yang hidup, karena ikan kan hidup di air ya. Kalau airnya itu kualitasnya bagus, seperti kita hidup di tempat yang Udara sehat. Sehat kan, kita sendiri kan juga sehat, makan pun jadi daging kan. Kalau kita misalnya kita hidup di dalam toilet enaknya ngomong ya, kita Iya. kan mau makan kan muntah terus kan, gitu. Jadi nggak jadi daging. Tuh. Sirkulasi air yang penting. Sirkulasi air. Kalau saya ditanya ramuan bibis pakan, sebenarnya bibis pakan itu kan asupan tambahan. Iya. Sekalian dia makan, bener nggak? Jadi kalian mau apa nih? Kalau kalian mau biar supaya daya tahannya nambah, ya tambahin kunyit. Nafsu makannya bertambah, tambahin bawang putih. Biar supaya nggak banyak kembung nih, lagi pada kembung, tambahin aja jahe. Jadi tambahan-tambahan seperti itu sebenarnya nggak salah juga sambil bibis pakan. Tapi kalau mau yang simpel, sekarang orang pakai itu tuh apa ramuan probiotik banyak tuh. Herbal itu? Iya, herbal banyak di toko-toko juga. Banyak dijual itu. Nggak nyebut merek dah. Pakai probiotik. Iya. Bagus itu sebetulnya. Yang penting lebih rajin ya karena ada waktunya lagi gitu. Harus membibis itu, tapi bagus. Sehingga
kalau dipipis probiotik pakannya akan lebih efektif. Oke. Nanti nilai FCR-nya akan lebih rendah, keuntungan bertambah. Kotoran pakan yang di dalamnya pun nanti akan berkurang gitu loh. Oke. Bau pun akan berkurang gitu. Atau bahkan nggak bau. Bang Nono, Bang, bagusan kolam tanah apa kolam terpal? Om Gejin jawab. Waduh. Bukan mana ya? Untuk lele apa-apa. Lele, Bagusan kolam tanah. bagusan kolam tanah. Alasannya? Alasannya karena tanah kan alami. Profesor, bagusan mana? Kalau saya nih, Ya. kalau saya ngomongin dari berbagai segi lah ya. Oh, ini. Cocok saya kolam terpal. Oh, kolam terpal. Berbeda nih. Yang pertama apa itu nanti kita pas panen juga gampang gitu kan, nanti kan udah panen gampang, nggak repot. Pertumbuhan kan nanti ini kita kan otomatis kalau budidaya kebanyakan ini pakai pakan buatan ya, pelet. Yang penting proteinnya tinggi, air bagus ya cepet besar juga. Oh gitu. Lebih praktis gitu loh. Kolam itu Kalau kolam tanah biasanya nanti pas panen tuh loh berat. Kan pernah kita lihat itu pernah. pas di Cogrek Bogor. Iya, Kan pernah. ada liputannya itu. Heeh. Benar. Kolam Itu tanah itu nanti akhirnya Berat di panennya itu. kan lumpur semua kan. Mandi lumpur. Berat. Tapi amoniaknya semuanya lebih gampangan mana, Pak? Sehari-hari. Nah sekarang tinggal kita kolamnya mau berapa banyak gitu loh. Tapi saya tadi bilang kan untuk praktisnya, efisiensi dan sebagainya. Kalau saya milih kolam terpal lah. Kolam terpal. Om Gejin kolam tanah. Saya jujur kalau saya nih, ini ada 3 orang nih. Saya lebih memilih kalau dari segi pertumbuhannya, Ya, saya lebih memilih kolam tanah. tanah ya. Tapi dari efisiensi air, caranya, simpelnya, Panen. menang ke sini. Tapi kalau koi saya, Ya. pengalaman dari teman-teman lah ya, saya Ya. belum itu bagus di kolam tanah, lebih cepat besar. Iya, memang kolam tanah lebih cepat besar. Ya, koi ini khususnya Koi, lele, apa namanya lebih cepat di alam bebas, Pak. Di kolam tanah. Di alam bebas. Tapi ngurusnya lebih capek kolam tanah, Pak. Karena lumpurnya banyak ya. Bang Rama, asik dah nih si Bang ngerendah. Alah. Ulek, Bang Ulek. Oh, 500.000 paketnya, gimana cara ordernya? Ada di deskripsi Bang Ulek. Di Bang Didik Nugroho, enak seng mirip Uya Kuya, neng nggak salah seng rekam saudaranya kali ya? Enggak, Bang. Enggak, saya mirip Uya Kuya. saudaranya, Saudaranya. saudara jauh. Bang Uzdul Mubarak, hadir Bang Rudi, Om Gejin dan Pak Profesor Lele. Salam satu air. Satu air. Dari ujung timur Kalimantan Timur, Tanah Grogot. Oh, jauh ya? Oh, jauh juga ya. Jauh. Sampai Kalimantan ini. Iya, Bang Salam Uzul. ya untuk warga Kalimantan. Bang Zani, Sukses. mau tanya Bang, saya lihat di YouTube-nya Mas Rudi kalau ngasih makan sepuasnya itu ngasih makannya dari jam 7 sampai 8 atau jam 7 aja. Nah, ini beda-beda nih. Kita satu-satu ya. Kalau Om Gejin ngasih makan lele ada jadwalnya sepuasnya atau bagaimana? Kalau saya 1 hari 2 kali, 1 hari 2 kali. pagi, sore atau pagi malam. Jamnya kalau pagi sore Nggak terpatok sih. nggak terpatok. Penting sore. Yang penting gini, 8 jam, rentang 8 jam atau 8 jam lebih. 8 jam lebih. Pak Profesor mau kemana? Sini. Kenapa Pak? Ada ular? Pak Profesor, Iya, iya. ngasih makan lele Kalau lele jadwalnya jam berapa aja? lah 3 kali. 3 kali jam. Tapi kalau di sini ya, kalau kita bisa praktek di sini 2 kali sih, karena kan kesibukan ya. Bukan musuh lele aja. Oh, karena kesibukan. Ya kesibukan pagi sama sore aja rata-rata. Pagi sama sore. Iya. Jamnya rentangnya? Ya kalau pagi misalnya sekitar jam setengah 7 apa jam 7. Kalau saya nih ngasih kalau hewannya lele ngasih makannya tuh sepuasnya. Artinya sebentar-bentar kita aurin dia makan. Artinya sebentar-bentar kita aurin dia makan. Karena lele tuh dikasih makan berapapun dia makan. Paling kita jeda waktunya hanya untuk bagaimana dia mengolah makanan di dalam tubuhnya. Kalau logikanya orang yang makannya sering ngemil lebih cepat gemuk daripada orang yang jarang makan. Ya benar. Bener nggak? Benar. Jarang orang kalau sering ngemil, tapi tinggal bagaimana prosesnya dia mengolah si makanan tersebut. Jangan kita kasih makanan biarpun makanannya amis gitu lele doyan tapi makanannya sulit dicerna. Artinya kan sudah dimakan tapi tidak dicerna, dibuang lagi menjadi kotoran amoniak. Jadi kasih makannya itu kalau bisa yang gampang dicerna.
selama pencernaannya lancar, disalurkan ke seluruh tubuh, lelenya akan cepat besar. Kalau versi saya nih, gitu. Karena rata-rata sama lah. Kira-kira Sama-sama rata lah. Heeh. Kalau tadi Profesor 2 kali karena sibuk Profesor. Ngajar di universitas sono, universitas ini. Bener nggak? Nggak bener. Nggak bener. Yang ada kesibukan gitu loh. Ada kesibukan gitu. Nggak bisa siang jam berapa makan itu enggak. Bang Burhan, bagaimana caranya supaya ikan yang ukurannya masih kecil bisa mulus sampai gede? Jawab Om Gejin. Gimana? Bagaimana ikan yang ukurannya masih kecil bisa cepet gede? Kasih pakan ya. Kasih makan. Nggak dikasih makan nggak gede-gede juga. Kasih makan Bang Burhan. Kasih Kalau makan. nggak dikasih makan, kudat. Makanya konsentrat ya, jangan dikasih makan yang lain. Nasi nggak bisa. Angkota, Bang Angkota. Oke siap Profesor Lele penjelasannya. Cedo Welo Welo. Salam dari Jakarta. Apa tuh? Cedo Welo Welo. Oh, Mas Welo ini. Mas Welo ya, Jakarta ya. Kenal Pak? Ya kenal nih barusan nih. Orang sukses. Pakai pelet apa Profesor? Profesor peletnya apa nih? Kalau ini nggak merek ya, nggak sebut merek. SK. Semoga kenyang. Ya biasa pakai 781 sih rata-rata. 781 aja. Iya rata-rata ya. Macam-macam Jangan ya. nyebut merek dah. Karena di sini yang paling tua itu sih. Itu. Iya. Paling tua udah di sini lama. Tapi banyak sekarang banyak pakan masuk ini, pakan merek lain-lain banyak masuk di tempat sini. Tulungagung tuh banyak Pokoknya murah, lebih murah potensi sama berapa juga. puluh Merek. merekan gitu. Banyak. Oh, banyak. Banyak sudah. Banyak banget. Berarti pemain ikannya banyak di Tulungagung ya? Tulungagung kan Minapolitan. Oh. Semua ikan bisa hidup di sini. Semua ikan bisa hidup di sini. Koi, ikan lele, ikan gurame, patin. Ini patin aja kan. Ini. Salmon, ya. Saya pernah beli ikan patin. Ikan apa aja hidup katanya. Nggak ada. Karena memang di dasar aku untuk dunia perikanan. Bagus ya Pak ya? Tawar banyak ini ya pebisnisnya, petaninya banyak. Jadi Pokoknya ikan apa aja di Tulungagung bisa hidup. bisa. Ya, ya Soalnya ikan bahasanya dari gitu, planet. bahasanya gitu. Ikan duyung. Ikan duyung nggak bisa. Ikan duyung, Denny duyung itu nggak bisa. Emang ikan duyung nggak ada Pak? Ada, Nggak ada. ada di laut. Oh ada tahu. M Sarul izin curi-curi ilmunya. Iya Bang Sarul. Herianto 129. Bang kalau kolam tanah ukuran 4 x 6 meter masuk berapa ekor lele? Kalau nggak disortir bisa nggak sampai panen? Kendalanya soalnya airnya terbatas. Om Gejin jawab. Oke. 4 x 6 4 kali 6. sampai panen nggak usah sortir bisa nggak? Sortir bisa. Caranya? Caranya cari beli benih lele yang satu ukuran. Kalau dikasih 2 ukuran jangan mau. Oke. Terus cara pakannya, step-stepnya untuk pakan starter misalnya berapa? Min 1, Bukan min 1. min 2. Bawahnya, di bawahnya. Oh, ini PF 500. PF, misalnya PF 1000 gitu ya. Iya. 1000. PF 1000 dihabisin dulu. Tapi cara nyebarnya itu harus rata. Rata, cepat. Rata. Harus rata. Rata. Agar semua makan rata. Semua makan rata. Tanpa sortir tuh bisa begitu. Tanpa sortir bisa. Kalau besarnya rata, semuanya dikasih makan rata, insya Allah panennya juga Rata. tuh. Saya makan misalnya saya juga pernah gitu. Oh, Nggak gitu. pernah sortir terus saya panen ikan yang besar segini atau yang segini nggak ada satu pun Nanti rata ya. rata semua. Tuh, ya jelas ya Bang ya. Cara nyebar pakan, step by step pakannya itu harus diperhatikan. Bang David, Marpaung. Kalau saya mau tanya saat musim hujan lele ngambang, padahal sudah tabur garam dan ganti air. Puasa, Puasain. jangan dikasih makan. Jangan dikasih makan. Pak Profesor, Sama. puasain. Puasa. Ya, ini Kedua, mm-mm. puasa lagi. Ya. Sampai kira-kira nanti hawa sudah mulai bagus, mulai kasih makan sedikit-sedikit, jangan sampai terlalu kenyang. Iya. Lele menggantung karena zat asam naik, Asam naik, oksigen berkurang, berkurang. pH turun. Ya, turun. Terus ini di amoniak yang tinggi Ya. di bawah itu juga dia. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ya biasalah, biasa dibahas kan karena kenaikan itu apa? Zat amoniak itu NH3. Nah, ini mumpung live nih saya jelasin. Pemirsa kalau lihat nih kan kolam warnanya hijau nih. Kolam warnanya hijau karena matahari. Di bawahnya ini plankton-plankton zat renik yang tidak kelihatan mata itu yang menciptakan oksigen. Benar nggak plankton-plankton? Iya, iya. Itu yang menciptakan oksigen di dalam air. Ketika matahari tenggelam jam 6 sore itu kan matahari nggak ada. Oksigen yang ada di dalam air nih oksigen yang terlarut ya segitu-gitunya.
itu yang dikonsumsi oleh ikan-ikan yang ada di kolam tersebut. Ketika hujan turun malam, begitu hujan turun malam, zat asam naik, itu bakteri-bakteri yang tidak menguntungkan berkembang lebih cepat. Artinya oksigen yang ada segitu-gitunya diserap rame-rame tuh. Hujannya panjang sampai tengah malam nih. Berarti kan oksigen makin cepat habis, lebih sedikit. Ibaratnya kita dalam satu ruangan, oksigennya makin berkurang, penduduknya banyak, makin ngap-ngapan tuh. Nah itulah mulai pada gantung. Nah besokannya, pagi-paginya itu ada ikan yang memang bertahan dengan perubahan suhu, ada yang tidak. Yang tidak pasti mati. Ada batas toleransinya lah. Beberapa ikan walaupun jenis yang sama, ikan lele gitu, walaupun jenis yang sama, karena kesehatan dia kurang, dengan perubahan pH-nya turun, udaranya berkurang, oksigennya berkurang, nah itu mati. Kalau yang masih menggantung, masih ngap-ngap, nah itu jangan dikasih makan, bener nggak? Dikasih makan pokoknya, puasa aja. Puasa. Ya lebih kurangnya seperti itu. Kalau penjelasan lebih detailnya seperti itulah, lebih kurang seperti itulah. Itu pemahaman umum lah. Makanya kolam yang kena matahari itu oksigennya banyak. Bener nggak? Cepet besar. Kalau kolam kena matahari tuh hijau-hijau begini tuh, lebih kurang kayak gitu. Ada yang mau tanya dari situ? Nggak ada. Saya lagi nih. Ini kak. Gak apa-apa. Nanti rame semua dari sini berbagi ilmunya, tapi tetap M Ubaidillah. Om Gejin, total panen biasanya mengikuti banyaknya pemberian pelet, tapi faktor-faktor apa saja yang bisa mengakibatkan kurangnya FCR 1:1? Oh, oke. Faktor pakan. Ya. Jadi gini guys, walaupun pakan itu tertera di situ pakan lele 32, 34 atau 31, 33. Kita kan Proteinnya nih. proteinnya kita itu kan kita kan nggak tahu sebenarnya itu protein berapa yang di situ kan, kita kan nggak bisa nge-lab. Nah itu tergantung di situ juga. Oh berarti pakannya itu belum tentu sesuai yang tertera. Ya bisa jadi. Ya biarin dia ngomong, tanggung jawab. Ntar dikomplain sama pabriknya dia. Terus air juga pengaruh. Kalau airnya terlalu kotor itu juga ngaruh. Biasanya seperti itu. Jadi faktor panen di luar 1:1, pakannya tidak sesuai dengan protein yang tertera di pembungkusnya. Sama airnya, kualitas airnya. Jadi kalau kualitas airnya buruk, dikasih makan banyak, akhirnya bukan dimakan malah menjadi amoniak. Jadi konsumsi pemberian pakannya dibengkak dah tuh. Nah tuh lebih kurang seperti itu bang. Ya, Bang M Ubaidillah. Saya tuh dengan sistem yang sama, dengan pakan yang sama, tapi kadang-kadang hasilnya tuh bisa 1:1. Kadang-kadang cuma keluar dari 30 kilo konsentrat itu cuma keluar 26 kilo. Kadang-kadang 28 kilo. Ya tengkulak juga sih. Cara nimbangnya juga ngaruh juga. Bang Un, Profesor jawab nih Profesor. Ya. Bang, bobot ikan nila yang idealnya, yang jadi ideal buat jadi indukan, berapa ikan nila? Aduh, kalau nila saya belum pernah ini. Belum pernah? Iya, nggak berani jawab. Om Gejin, nggak tahu. Saya jawab nih. Setengah kilo cukup bang. Di atas setengah kilo ya bagus. Setengah kilo lah. Sekilo isi 2, sekilo isi 3. 3 sebenarnya kurang sih. Buat induk itu. Buat indukan. Ya sekilo di atas setengah kilo pokoknya bang. Soalnya kalau sebenarnya sih ikan nila mah yang sekilo isi 4 tuh yang 250 gram udah bisa jadi indukan juga. Cuman biasanya gini bang, ada nila yang masih kecil-kecil nggak ada setengah kilo plus mungkin biasa Ya, berapa on gitu udah 2,5. itu gimana? Iya itu udah bisa kan. Sebenarnya kalau udah usia di atas 5, 6 bulan, 7 bulan kan udah bisa kawin sebenarnya. Walaupun bentuknya kecil. Contoh lele itu jangan berpikir harus yang 1 kilo, 2 kilo baru bisa dijadiin indukan. Enggak. Lele bantet tuh yang umurnya tua kan tapi kan kecil masih. Itu udah bisa kawin. Coba aja tes pijahin. Sudah bisa. Kalau usia tua. Terus nanti Anaknya ya kualitas. Ya cebol. enggak lah. Kalau anak ya tetap walaupun nah itu yang kembali lagi ke kualitas indukan. Tapi kalau ditanya bisa atau enggak orang kawin? Bisa. Iya, orang cebol bisa kawin enggak? Bisa. Nah, kayak gitu. Karena ada pengalaman teman saya ini gini, dia indukannya buat sendiri ya. Ya, Terus dipijahin bisa, telurnya banyak. banyak. Anaknya Anaknya banyak. banyak. Cepet Total gede apa? habis.
Kualitasnya itu berarti kualitasnya kok. Karena habis Memang kualitas indukan yang utama lah. Ini masih banyak aja di bawah pertanyaannya. Bang Tani kita, Bang mau tanya lagi, habis berapa kilo pakan protein 27% untuk lele 12.000? Pakannya yang proteinnya 27%. Lelenya ada 12.000. Habis berapa banyak? wah, kali 3 kali 4 12 kali 4. Coba aja 12 kali 4 dulu. 48. 48 sak. Nanti kalau lelenya sekilo belum isi 7, 8, 9, 10, 11, 12, kasih lagi. Begitu? Sampai isi 7, 8, 9, 10, 20, sampai 12. Oke. Cah gondrong, Pacitan nyimak Bang. Oke. Prof ngapain? Ya ampun, orang lagi lab di sini dia ke sono. Sibuk sendiri. Jangan sibuk sendiri. Ntar kalau kepleset nyemplung saya nggak bisa nolong, itu kejauhan. Ini yang punya hajat ini. Iya ngapain ke sono-sono, orang kita tamu bukan temenin di sini. Cah gondrong, Pacitan nyimak Bang. Trisno now, Makassar hadir Bang. Siap. Besar. Bang Oke. Trisno. Hyura, lelenya nggak gede-gede Om, tebar 45. 5 kilo PF sebulan, pelet habis 1 sak. 1 dah 3 bulan full bekicot, habis 2 kintal lele, sekilo isi 12 aja. Oh mungkin gini, sudah beternaknya lama nih, dari bibit 46, 46. dari 46 5 kilo PF. Jadi dari bibit 56 dikasih 5 kilo PF tuh, PF 1000 mungkin. Sebulan kemudian pelet habis 1 sak, bekicot habis 2 kintal, lelenya masih isi 12 aja. Parah juga ya. Bibitnya kali ini ya? Ya bisa jadi. Jadi gitu. Bibitnya bibit dari indukan yang nggak berkualitas kali ini, Bang Hyura. Bisa jadi. Gini Bang Hyura, itu di sebelumnya tuh di channel saya tuh 2 hari lalu apa ya, ada uploadan tentang bibit. Jadi bibit itu ini kesalahan semua petani menurut saya. Ya, yang harusnya kita waspadai atau saling menasehati. Gini, kita tuh kalau beli bibit 78 kan kita udah senang aja bentuknya. Wih, seragam semua nih satu ukuran, bener nggak? Iya. Tanpa kita bertanya bibit ini hasil indukan apa. Yang berbahaya itu inses. Jadi dari satu indukan. Kayak manusia kalau kawin sesama satu keluarga, darah itu kan hasilnya jadi cacat, bantet, pertumbuhan kurang. Nah ini nih hal-hal seperti ini yang banyak petani kita. Contoh, jujur, Profesor jujur nih ya. Profesor kalau di kolom ini ada indukan 50 ekor, perempuan lelaki, gede-gede perutnya. Profesor kawinin nggak? Iya, Yakin? yakin. Nah, Om Gaijin, kalau punya indukan satu kolom Om Gaijin, nih di sini nih ada 50 ekor, lelakinya banyak, perempuannya gendut-gendut, matang gonat, dikawinin nggak? Enggak lah. Tuh, kalau mereka jawabnya enggak. Kan nanti. Nah, karena kenapa? Karena inses. Tapi kan petani-petani kita nggak mau tahu hal ini. Yang penting tebar ada. Wow, yang penting punya indukan gede-gede nih, ini dikawinin. Nah, anaknya inses. Akhirnya yang beli yang kesian, gede kagak ngasih makan banyak. Kayak gitulah lebih kurang lah. Om, kalau ukuran kolam lebar 4 meter, panjang 8 meter itu bisa tebar padat sampai berapa ikan lele? Profesor harus jawab. Oke. Udah tulak pinggang aja. Kalau 4 kali 8 berarti kan 32 meter persegi. Betul. Iya kan? Jadi kan misal diisi misal 500 tuh, ya kalikan aja tuh. Jadi 38 kali 500, anggaplah 40 meter persegi misalnya. Kali 500, 4 kali 5. Berapa itu? 4 kali 5 20. Ya itu. 20.000 berarti. Iya, 20.000 Om. 20.000. Nur Huda Ciputra. Oke. Nah, itulah. Nimbrung sini Om. Oh, nimbrung. Apa tuh nimbrung? Nimbrung maksudnya Gabung. ikut gabung Oh gitu loh. iya, monggo silakan. Nimbrung itu bahasa Indonesia apa ya? Bahasa iya nimbrung Indonesia Betawi. Yusuf Bintaro mau nanya, lele sudah umur 3 bulan tapi isi masih 15 kilo per ekor. Gimana Bang? Dirut semua atau tetap digedein? Wah, berarti lambat pertumbuhannya gitu. 3 bulan sekilo masih 15. Nah, itu udah habis pakan berapa? Kuntet apa? Pakannya Iya, harus pakannya berapa? dulu, nanti Iya. pakannya sedikit. Pakannya Kalau udah sedikit. 3 bulan pakannya nggak imbang kan ya, nggak besar-besar. Itu prosesnya kenapa terjadi 3 bulan masih ukuran segitu, karena asupan makannya kurang mungkin. Nah kalau pertanyaannya yang ditanya terusin apa enggak nih, kalau menurut saya jangan.
jual aja ke mana gitu, borongin biar dibuang ke kolam tanah. Iya, Kalau diterusin, ikan udah bantet diterusin, nanti pakannya dipakan. rugi dipakan. Tuh, begitu jawabannya, lebih kurangnya. Bang David, Bang saya mau beli bibit lele yang umur sangkal di mana ya? Soalnya beli kemarin nggak sesuai ukuran, semua serasa ditipu saya nih. Nah Bang David, sebelumnya tuh saya tuh ada tuh di konten sebelumnya tuh Pak RW juga ketipu nih masalah ini nih. Beli lele sangkal nggaknya bukan sangkal, tapi sisa sortiran. Bener, sangkal dari sisa sortiran, bukan dari ikan yang memang dari 78, 89, 90, bukan yang sangkal murni, tapi sangkal bekas sortir. Ikan udah bantet dikumpulin menjadi rombongan bantet, dijual lah ke Pak RW kemarin. Habis lah Pak RW, uangnya habis, peletnya habis. Untuk membesarkan ikan si bantet-bantet ini. Ini cerita nyata ini. Ya gitulah birokrasi. Dunia lele, selamat datang di dunia lele. Uznul Mubarak, izin tanya. Sekarang memasuki musim panas, apa nggak apa-apa kalau panas terik langsung masuk kolam atau ada batasannya? Bibit mungkin maksudnya nih. Musim panas bibit langsung masuk ke kolam. Ya, Masalah atau enggak? Nggak apa-apa. Malah bagus atau enggak? Nggak apa-apa. Yang penting kolamnya itu di airnya maksudnya. Airnya udah diendapin selama 2 mingguan lah. Jadi air matang gitu lah. Benar. 2 minggu kira. Sudah ada planktonnya. Asep Arianto, lele saya lama gedenya bang, akibat musim hujan kayaknya. Bener nggak? Ya pakannya habis berapa dulu? Oh, pakannya juga tuh ada penyebab lain selain musim hujan. Masih akan sama. Mas Jirestu, Om info pelet murah dong, karena area Mojokerto butuh pakan banyak nih. Mojokerto mana ya? Mojokerto ya, Jawa Timur, sebelah Surabaya. Sebelah Bukannya di Krian. sana tuh deketnya pabrik. Dekat pabrik Popeng. Tapi harganya sama Popeng. Kalau yang murah emang ya pakan-pakan yang dari apa? Siapa tuh? Kayak Kaisar Lele itu. Aduh, promo lagi. Jangan promo mulu. Nih saya lagi ada yang ketinggalan gak ya pertanyaannya? Kalimantan Tengah hadir, mantap. Lombok hadir lele biasa sangkuriang. Airnya hijau pakai apa? Tulungagung menyapa Om. Niko nih tadi nih. Lele Sawangan Depok, oke bermanfaat. Gurame Bang, kolam lele diameter 2 udah. Jakarta hadir, ada ikan koi Bang, komplitnya Bang, ikan mujair ada juga di situ. Ikan mujair ada sini. Ikan nila no? Mujair ya, ada mujair nila nih Bang Rama. Nila itu ada yang budidaya. Ada ya. Irfan Tanjung, airnya dibuang setiap hari enggak Pak? Udah asal mengembang, saya terbar 15.000 ekor. Doain semoga berhasil Bang. Bang Ruli, ya Bang Ruli sama-sama saling mendoakan biar sehat selalu, banyak rezeki. Bang Rama modal berapa tuh Bang? Sumyadi Swiss yang tadi nih. Kebanyakan makan. Kebanyakan. Iya dari Swiss. Jauh banget. Untung 100.000 siap Bang. Pengalaman Kabupaten Cilacap. Assalamualaikum Bang. Indukan siap kawin berapa? Cikarang hadir Bang. Wah ini kayaknya udah semua nih. Udah nggak ada yang lolos. Ada bosnya depan mata nanya nih Profesor udah. Bekicot. Ya udah gitu. Pemirsa gitu aja. Ini udah menit ke 49.50 udah cukup kayaknya live-nya nih. Udah menit ke 50. Nanti tiketnya Saya mau balik ke Jakarta. Doain teman-teman biar saya sampai ke Jakarta. Bisnya jam berapa tadi? bisnya tadi suruh kumpul katanya jam 1. Jangan bisnya saya ngomongnya. Tadi helikopter saya jam berapa? Oh helikopternya. Jet pribadi ya. Oh jet pribadi. Jam 1 nih kalau kasih langsung ada helipadnya itu. Jadi sama dia langsung. Ntar jetnya nyublek, helikopter nyublek. Gubernur nih. Iya. Ini saya mau balik Jakarta, ntar yang jam 2 sampainya nggak tahu jam berapa. Cah Ridwan. Hah? Lebur Pantano. Soekarno Hatta CGK. Bandara. Iya mungkin CGK itu mana? CGK itu Cengkareng. Oh Cengkareng. Oh iya Bang, salam ini yang dari Jakarta Bang Rudi. Ini hari ini dia mau naik pesawat pribadinya. Doain selamat sampai tujuan. Siap. Ini terakhir nih pertanyaan terakhir, udah jangan ada yang nanya lagi Bang ya. Yuk. Cep Ridwan, kolam terpal ukuran 2x1 tapi tinggi 0,5 meter nih, pendek berarti nih. Berapa ekor lele sesuainya? Lebih bagus untuk pembesaran atau pembenihan? Jawab. Ya minatnya apa dulu? Benar-benar. Ya, Kolomnya pendek. Setengah meter, segini nih. Setengah meter. Pembenihan apa pembenihan? Pembenihan. Menurut Om Gaji pembenihan. Menurut Profesor? Pembenihan aja. Berapa banyak? Kalau pembenihan mah jangan berapa banyak ya. Berapa yang merojol aja udah. Ya tinggal dia mau dederkan apa mau
mengindukan sendiri. Ya pemirsa, udah gitu aja saya closing nih ya. Ini live bersama kita, bersama 3 YouTuber, Om Gaijin, Profesor Lele, bersama saya DTT TV. Salah omong, salah ucap, salah kata, saya minta maaf. Saya duluan ya closing ya. Pertama kalau ada salah, Ya. kalian Usikum wa nafsi bitaqwallah, jangan lupa di subscribe mereka semua, orang-orang baik, orang-orang cerdas yang senang berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jangan lupa subscribe dan paling penting Om Gaijin, Profesor Lele dan Detektif TV. Jangan lupa subscribe semuanya. Kita berbagi ilmu. Oke, sampai jumpa dan bye bye.